Hai, welcome back to my another video. Di video kali ini, Ina Kirana Channel mau berbagi tutorial dan resep full complete bagaimana cara membuat roti sisir yang enak, empuk. Pokoknya ini layak banget untuk dijual dan pastinya bakal untung besar ya. Jadi teman-teman, kalau kalian berniat untuk mempunyai usaha roti, so you have to watch this video guys. Check this out. Oke, kali ini aku mau pakai mixer aja ya. Nah, yang pertama siapkan bowl mixer, kemudian masukkan terigu protein tinggi, selanjutnya masukkan gula, kemudian masukkan instant yeast atau ragi instan. Nah, lalu aku akan mixer ini dengan kecepatan yang rendah dulu ya. Jadi biar tidak berterbangan bahan keringnya. Selanjutnya setelah rata, aku akan masukkan susu cair dingin dan kuning telur ya. Untuk resep lengkapnya bisa lihat di kolom deskripsi di bawah. Nah, bahan ini dimasukkan sedikit demi sedikit. Jadi tergantung dari jenis terigu ya. Jadi kalian harus sesuaikan bahan cairnya dengan kelembapan terigu yang kalian pakai. Nah, ini diuleni hingga setengah kalis. Ya, contoh setengah kalis itu adalah nanti adonannya itu sudah tidak lengket-lengket lagi, kemudian sudah tidak terurai-berai ya. Nah, seperti ini namanya kalis sudah setengah kalis ya. Nah, ketika adonannya sudah setengah kalis seperti ini, kemudian masukkan garam dan mentega. Boleh pakai margarin kalau mau lebih ekonomis lagi ya. Nah, ini di mixer sampai nanti adonannya berubah menjadi kalis elastis dan mendapatkan window pane ya. Nah, ini dengan kecepatan yang paling tinggi aja. Jadi disesuaikan dengan mixernya ya. Boleh pakai tangan kalau kuat tenaganya ya. Nah, disesuaikan aja kalau pakai tangan kekuatannya dengan adonannya ya. Nah, kira-kira yang namanya kalis elastis itu seperti ini. Nah, ini kalau direnggangkan adonannya sudah terlihat window pane ya. Jadi adonannya itu tidak mudah robek. Nah, kalau sudah seperti ini, matikan mixer dan aku akan pindahkan adonan ini ke meja kerja. Nah, untuk adonan roti yang baik itu dia adonannya seperti basah, seperti lengket tapi tidak lengket dan tidak basah ya. Nah, ini adonannya itu lembab gitu ya. Nah, ini sudah terlihat window pane-nya ya seperti ini. Oke, kemudian ini akan aku proofing dulu atau akan kita istirahatkan dulu sampai mengembang 2 kali lipat ya. Ini akan aku letak di dalam bowl atau di dalam mangkok ya. Nah, ini akan aku diamkan dulu kurang lebih 40 hingga 45 menit tergantung kondisi atau suhu udara dari tempat kalian masing-masing ya. Bisa 40, 45 atau hingga 60 menit ya. Nah, ini ditutup pakai plastik wrap atau pakai serbet juga boleh ya. Selanjutnya setelah mengembang 2 kali lipat, nah sudah seperti ini. Ini akan aku kempiskan dulu ya adonannya. Setelah dikempiskan, kemudian ini mau aku bagi 2 dulu, jadi biar lebih memudahkan aku untuk melanjutkan prosesnya ya. Selanjutnya aku akan bagi adonan ini per 45 gram ya. Boleh 45, boleh 50 gram tergantung besarnya loyang yang dipakai nanti. Nah, ini aku 45 gram. Kemudian di buletin ya. Ini adonannya sampai permukaannya itu halus. Nah, lakukan proses ini hingga ke seluruh bagian yang sudah kita timbang tadi ya.
Kemudian guys, setelah dibulet-buletin ya, kemudian masuk ke proses merounding. Nah, proses merounding ini penting untuk membuat serat rotinya itu bagus dan mengeluarkan udara-udara yang terperangkap di dalam adonannya. Lakukanlah proses ini sampai seluruh adonan selesai ya. Setelah semuanya di rounding, kemudian ambil adonan yang pertama sekali di rounding, kemudian pipihkan dengan menggunakan rolling pin seperti yang terlihat di video ya. Nah, ini untuk panjang lebarnya disesuaikan dengan ukuran loyang ya teman-teman. Nah, setelah dipipihkan seperti ini, kemudian dilipat. Nah, kalian bisa lihat cara aku yang ada di video ya. Nah, sudah seperti ini, tinggal diletak aja di dalam loyangnya. Jangan lupa loyangnya diolesin dulu dengan margarin ataupun dengan mentega ya. Ini loyangnya ukuran 20 x 10 cm. Belinya bisa di Shopee, bisa di Tokopedia ataupun di toko bahan kue terdekat ya. Nah, lakukan proses ini sampai penuh loyangnya ya. Nah, ini untuk satu loyang ini aku isi dengan 10 pieces adonan. Nah, ini tinggal dirapi-rapihin aja. Kemudian tinggal kita proofing sampai nanti adonannya mengembang 2 kali lipat ya. Jadi jangan lupa ditutup juga pakai serbet ataupun pakai plastik cling wrap ya. So guys, ini sudah mengembang 2 kali lipat, siap untuk dimasukkan ke dalam oven ya, 180 derajat kurang lebih 20 hingga 25 menit dan voila, sudah jadi. Nah, ketika sudah dikeluarkan dari oven harus segera diketuk ya, jadi biar tidak turun nanti rotinya. Agak sedikit dibanting rotinya, kemudian langsung dikeluarkan dari loyangnya dan pindahkan ke cooling rack, jadi biar uap panasnya itu menghilang ya sebelum kita nanti packing. Nah, ini sudah selesai. Selagi hangat bisa dioles dengan menggunakan mentega ya. Kalau pakai mentega bisa pilih yang unsalted butter yang tidak ada rasanya, jadi tidak ada rasa asin ya. Nah, ini sudah selesai, biarkan dia dingin. Kemudian baru bisa di packing kalau mau dimasukkan ke dalam packingan. Nah guys, setelah dingin sudah bisa dinikmatin ya. Jadi tinggal diambil aja per piecesnya sesuai dengan garisnya ya. Jadi ini bisa dinikmati pakai selai ataupun dimakan begitu aja juga sudah enak ya. Gimana, gampang ya cara buatnya. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Follow juga akun Instagram aku @inasofianakirana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Halo guys, welcome back to my another video. Di video kali ini aku mau buat roti stick keju. So guys, ini tuh teksturnya lembut, terus buatnya gampang lagi. Pasti anak-anak kalian suka. Dan ini tuh bisa sekali untuk dijadikan ide jualan. So you have to watch this video, check it out. So guys, kita langsung aja masuk ke prosesnya. Aku punya tepung terigu, kemudian yang sudah aku campur dengan ragi instan. Pastikan tepung terigu dan ragi instannya tercampur dengan rata ya.
Kemudian masukkan susu kental manis. Jadi aku sama sekali tidak menggunakan gula ya, karena sudah memakai susu kental manis di sini. Kemudian masukkan susu cair. Aku menggunakan susu cair dengan suhu kulkas ya. Kalau kalian mau pakai air juga nggak masalah. Nah guys, ini adonannya memang sedikit agak cair ya, atau agak lengket. Tapi kalian jangan buru-buru untuk menaburkan atau menambahkan terigu. Jadi terus aja lanjut untuk menguleni, nanti dia akan solid gitu ya. Selanjutnya masukkan garam. Kemudian masukkan mentega yang sudah dicairkan. Kalau mau diganti dengan margarin juga nggak masalah. Pastikan suhunya sudah suhu ruang ya, jadi jangan panas-panas dimasukinnya. Nah, aku ini nguleninya pakai tangan aja. Jadi adonannya ini diuleni sampai kalis elastis ya. Kalau kalian mau menggunakan mixer dari awal itu juga boleh sekali. Nah, setelah adonannya kalis elastis, kemudian permukaannya sudah mulus ya, kemudian kita akan bulatkan dan selanjutnya akan aku istirahatkan adonan ini sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah mengembang 2 kali lipat seperti ini ya, kemudian aku akan kempiskan adonannya, jadi sedikit mengulenin sebentar aja untuk mengeluarkan bubble-bubble yang ada di dalam adonannya. Jadi biar nanti seratnya itu jadi bagus ya. Kemudian guys, aku bagi adonannya menjadi 15 bagian ya. Ini dengan berat masing-masing sekitar 42 gram. Kemudian dibulatkan ya seperti yang terlihat di video. Nah, lakukan proses ini untuk ke seluruh adonan ya. Jangan lupa setelah dibulatkan ini harus di rounding. Jadi biar memastikan udara yang di dalam adonannya itu benar-benar hilang ya. Setelah selesai proses rounding, kemudian diistirahatkan adonan ini ya sekitar 30 menit. Nah, setelah 30 menit, kemudian kita ambil adonan yang pertama sekali di rounding, kemudian pipihkan dan gilas menggunakan rolling pin. Nah, untuk panjangnya ini sekitar 18 hingga 20 cm ya. Jadi kalian bisa sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Jangan terlalu tipis. Nah, setelah dipipihkan kemudian gulung adonannya. Kemudian untuk bagian ujung adonan jangan lupa untuk dikunci ya. Jadi agak dicubit-cubit. Nah, supaya rapat. Nah, lakukan proses ini untuk seluruh adonan yang sudah dibulatkan tadi. Nah, kemudian ditata di atas loyang seperti ini ya. Kemudian akan kita istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat seperti ini. Selanjutnya, aku akan mengolesin bagian atasnya itu dengan susu cair ya. Bisa juga pakai susu evaporasi. Nah, pada proses ini oven sudah dalam keadaan panas ya. Karena setelah ini akan langsung kita masukkan ke dalam oven. Nah, ini gunanya dioles pakai susu supaya nanti warnanya itu lebih cakep warna coklatnya. Kalian boleh juga sih sebenarnya pakai kuning telur ya. Nah, ini aku buat toppingnya. Ini terdiri dari air dingin, air es ya, dengan tepung terigu. Untuk resepnya bisa lihat di kolom deskripsi. Nah, nanti ini dimasukkan ke dalam piping bag ya.
Kemudian tinggal disemprotkan aja di atas adonan yang sudah diolesi dengan susu cair tadi. Jadi ini nanti setelah dia dipanggang akan membentuk motif gitu. Lucu deh. Kemudian aku akan menaburkan keju cheddar parut ya di bagian atasnya. Kalau kalian mau strong lagi rasa kejunya, boleh diganti dengan keju parmesan. Itu bakal wangi luar biasa ya. Wanginya semena-mena kalau pakai parmesan mah. Nah, selanjutnya setelah ditaburkan keju ya, semena-mena aja sesuka hati kalian, banyaknya kejunya ya. Kemudian aku akan taburkan oregano kering. Jadi ini tuh nanti aromanya lebih wangi lagi ketika dipanggang. Ini opsional aja sih, boleh pakai boleh enggak ya. Nah, setelah selesai memberikan topping, ovennya juga sudah panas. Kemudian kita masukkan ke oven, dipanggang 180 derajat kurang lebih selama 30 menit. Dan voila, hasilnya ini sudah selesai roti cheese stick ya. Ini tuh untuk cemilan sore hari atau untuk sarapan juga oke. Tuh lembut ya. Terus aku yakin pasti anak-anak suka. Kalau mau dibuat juga untuk ide jualan, boleh sekali, pasti cuan ya. Ya udah deh, segini aja video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Follow juga akun Instagram aku @dinasofianakirana. Bye. Hai guys, welcome back to my another video. Di video kali ini aku mau buat twist bread. Jadi ini roti tawar dengan dua rasa yang berbeda ya. Jadi ada rasa plain dan rasa mochaccino di sini. Ini tuh buatnya gampang sekali. Teksturnya lembut. Kalian pasti suka deh. So you have to watch this video. Check it out. So guys, yang pertama aku punya tepung terigu protein tinggi dan tepung terigu protein sedang. Jadi aku mix biar hasilnya itu kokoh tapi tetap lembut. Nah, ini aku aduk hingga tercampur rata dulu ya. Seperti biasa, aku tidak menggunakan mixer, aku hanya menggunakan tangan aja ya. Nah, kemudian aku masukkan ragi instan. Nah, ini aku aduk hingga tercampur rata ya. Kurang lebih sekitar 60 detik lah mengaduknya. Jadi biar benar-benar raginya itu tercampur dengan terigunya. Selanjutnya aku menggunakan bread improver. Ini opsional aja. Kalau kalian mau hasilnya lebih lembut, gunakan bread improver. Tapi kalau tidak pakai pun sama aja, masih lembut juga ya. Nah, hati-hati dalam penggunaan bread improver ya. Kalian harus baca peraturannya ya yang ada di kemasannya. Nah, ini dicampur hingga rata. Kemudian masukkan gula pasir. Ini juga dicampur hingga merata. Selanjutnya aku mempunyai susu dingin, ini suhu kulkas, kemudian ada telur, pastikan menggunakan telur yang masih fresh ya. Selanjutnya ini akan aku campur. Nah, ini aku menggunakan timbangan sebagai alat pengukurnya ya. Jadi susu dan telurnya itu ditimbang. Kemudian dimasukkan ke dalam bahan kering. Nah, ini diaduk aja pakai spatula. Masukkan susunya atau bahan basahnya itu sedikit demi sedikit ya, sambil dilihat konsistensinya. Selanjutnya aku akan lanjut menggunakan tangan, jadi biar lebih mudah ya tercampur bahan-bahannya. Nah, aku udah pernah posting bagaimana cara menguleni adonan roti sampai kalis elastis dengan menggunakan tangan ya. Kalian bisa cek nanti videonya, aku tulis linknya di kolom deskripsi. Nah, ini aku istirahatkan dulu sekitar 10 menit ya, biar adonannya itu lebih rileks.
Jadi ini sebenarnya mempermudah kita juga untuk menguleninya biar nggak terlalu banyak makan tenaga. Nah, ini udah relax, sudah 10 menit aku istirahatkan di awal tadi. Kemudian aku tambahkan garam. Kemudian aku tambahkan di sini aku pakai margarin ya. Kalau kalian mau hasilnya lebih mantap lagi, boleh menggunakan mentega atau butter. Nah, ini adonannya diadon hingga kalis elastis. Sekali lagi, bisa cek di kolom deskripsi, aku sertakan link bagaimana cara menguleni adonan roti sampai kalis elastis hanya menggunakan tangan tanpa mixer. Oke. Setelah kalis elastis, aku akan bulatkan adonan ini ya, seperti ini. Kemudian aku akan membaginya menjadi 2 bagian, karena aku mau kasih satu perasa untuk satu bagian. Yang satu bagian lagi aku akan biarkan plain. Nah, ini yang bagian plainnya aku akan bulatkan ya, seperti ini. Selanjutnya, untuk bagian yang satu lagi, aku akan beri perasa mocha. Nah, setelah dikasih perasa atau pasta mocha seperti ini, kemudian diuleni hingga benar-benar tercampur rata. Selanjutnya dibulatkan dan kita istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, ini dia sudah mengembang 2 kali lipat ya. Kemudian akan kita kempiskan adonannya. Kemudian pastikan tidak ada gelembung-gelembung udara yang terperangkap di adonannya ya. Nah, ini akan aku giles tipis. Nah, untuk panjang dan lebarnya kalian bisa sesuaikan dengan loyang yang akan kalian gunakan. Kalau di sini aku menggunakan loyang ukuran 25 dikali 4 cm, tingginya itu sekitar 10 cm. Selanjutnya aku akan pipihkan juga untuk adonan yang berwarna coklat ya, yang berasa mocha. Nah, ini lakukan hal yang sama seperti adonan yang plain. Digiles tipis. Untuk panjang dan lebarnya itu harus sama dengan yang berwarna putih ya. Pastikan tidak ada lagi gelembung-gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Selanjutnya, letakkan adonan yang berwarna coklat di atas adonan berwarna putih. Nah, ini kemudian akan aku giles ya. Giles tipis. Kemudian diukur ya panjangnya pakai loyang. Ini sudah aku oleh dengan margarin loyangnya. Ya, ini udah pas ya panjangnya. Jadi jangan sampai lebih panjang adonannya daripada loyangnya. Nah, kemudian pada bagian ujungnya agak dicubit-cubit sedikit karena nanti itu akan kita rapatkan ya. Kemudian digulung sambil dirapatkan adonannya. Kemudian untuk bagian ujung adonan itu pastikan rapat ya. Jadi dicubit biar dia menempel dengan adonan yang lainnya. Jadi nanti ketika dia dipanggang dia tidak akan merekah gitu. Jadi benar-benar rapat.
Kemudian masukkan ke dalam loyang. Ya, ini loyangnya sudah dioles dengan margarin sebelumnya. Nah, ini agak ditekan-tekan ya, dirapihkan. Kemudian kita akan istirahatkan adonan ini sampai mengembang 2 kali lipat, tapi jangan sampai melebihi bibir dari loyangnya ya. Jangan sampai overproofing ataupun kurang proofing. Nah, ini ditutup aja pakai kain lap bersih atau pakai cling wrap seperti ini. 15 menit sebelum dipanggang, pastikan oven sudah dalam keadaan panas ya. Nah, ini sudah mengembang, sudah oke proofingnya. Kemudian kalau kalian mau mengoles bagian atasnya itu boleh. Nah, seperti aku ini dioles pakai susu cair aja biasa, kemudian akan aku panggang. Nah, ini dia sudah dipanggang ya. Cakep ya warnanya. Untuk panas ovennya kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk dibanting setelah keluar dari oven, jadi biar rotinya itu tidak kempes. Selanjutnya keluarkan roti ya. Jadi jangan biarkan terlalu lama di dalam loyang, nanti akan lembab rotinya. Nah, letakkan di atas cooling rack, biarkan dingin ya. So guys, kalau kalian pengen tampilannya lebih glowing ya, boleh selagi panas dioles pakai butter. Nah, hasilnya itu lebih kinclong. Kemudian setelah dingin, boleh dipotong ya. Ini tuh dimakan gini aja tuh udah oke rasanya. Apalagi kalau kalian mau pakai olesan selai, itu juga boleh ya. Gimana? Gampang ya cara buatnya? Pokoknya ikutin aja instruksinya dan resepnya pasti berhasil. Jangan lupa juga untuk ditonton video bagaimana cara menguleni adonan roti sampai kalis elastis hanya menggunakan tangan, nggak usah pakai mixer ya. Aku tulis linknya di kolom deskripsi di bawah. Ya udah deh, segini dulu video aku kali ini. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.